Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan stasiun yang ke-24. 53 stasiun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stasiun ridho. Ridho sudah di bahasa kita rela. Aku rela menerimamu apa adanya. Ridho. Jadi kadang kita menggunakan satu istilah yang tidak tepat. Misalnya ada keluarga meninggal, kemudian anaknya nangis, atau istri meninggal suaminya nangis, atau suami meninggal istrinya nangis. Lalu kemudian jamaah tamu yang datang, ya udah ikhlaskan aja ya. Nggak tepat. Yang ikhlas itu amal ikhlas pada Allah itu. Kalau udah ya udahlah ikhlaskan aja. Yang tepat itu ridho, bukan ikhlas. Tapi ya udahlah terlanjur ikhlaskan aja lah. Nah, kalau yang tepat itu ridho, mesti ridho. Oke, ini berdasarkan firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis kitab ini Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi meriwayatkan dari gurunya Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Al-Quraimi, dari Yaqub bin Ismail As-Sallal, dari Abu Asim Al-Abadani, dari Fadl bin Isa Ar-Raqashi, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Baina ahlul jannati fi majlisin lahum." Ketika penghuni surga sedang duduk-duduk. "Idza sata'a lahum nurun 'ala babil jannah." Tiba-tiba mereka melihat ada cahaya berkilau di pintu surga. Farafa'u ru'usahum, semua penghuni surga mengangkat kepala mereka melihat cahaya yang berkilau itu. Fa idza Rabbu ta'ala qad syarafa 'alaihim. Rupanya tanda-tanda Allah datang menemui mereka. Lalu kemudian Allah berkata, "Ya ahlal jannati saluni." Hai penghuni surga, mintalah apa yang belum. Mau minta apa kalian kepadaku? Lalu penghuni surga itu berkata, "Nas'aluka ridha." Kami minta ridhamu ya Allah. Allah bertanya lagi, "Is'alu ziyadah." Minta lagi, minta apa lagi kalian? Fayutawna nujaba bi nujaiba min yaquti ahmar. Lalu kemudian penghuni surga itu diberi batu yakut. Yakut bahasa Arab, bahasa Inggrisnya ruby, bahasa orang Indonesia delima, merah delima. Azmatuha zumrud akhdar, batu merah delima yang kelilingnya. Biasanya kalau kita ada cincin batu merah delima di tengah, kebetulan saya tak pakai cincin pula malam ini. Di samping-sampingnya itu ada batu-batu kecil zamrud. Bahasa Arabnya zumrud. Bahasa kitanya zamrud, batu zamrud. Sekarang udah jadi band. Hijau. Wa yaqut ahmar, batu delima, delima merah. Faja'u 'alaiha, lalu kemudian mereka pun datang. Tada'u hawafiraha 'inda muntaha tarafiha. Lalu kemudian ada suatu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika diletakkan ujung kakinya sejauh mata memandang. Bayangkan itu besarnya. Jadi kalau mata di atas, ujung kaki di bawah, sejauh mata memandang. Fa ya'murullah Subhanahu wa Ta'ala bi asjarin 'alaiha thimar. Allah memerintahkan ada pohon-pohon kayu yang di atasnya buah-buah. Wa taji'u jiwarin minal huril ain. Lalu kemudian datang bidadari. Apa kata bidadari itu? Nahnun na'imat falana bu's. Kami adalah
orang-orang yang indah, cantik, rupawan, tak pernah bermasam muka. Wa nahnul khalidatu falanamutu, kami kekal abadi, tidak mati-mati. Azwaju qaumin mu'minin kiram, kami adalah pasangan orang beriman yang mulia. Wa ya'murullah, kalau sudah cerita bidadari ini biasanya kadang jamaah ini kalau udah bidadari pasti ada pertanyaan, ada ceritanya. Allah memerintahkan yaktubani min miskin abyad azfar. Allah perintahkan supaya mereka tidak dibawakan parfum misk abyad. Nanti kalau pergi umrah tanya ke fi misk abyad, ada minyak parfum misk abyad, kasturi putih macam madu kental. Azfar, azfar sangat harum semerbak. Fatusiru alaihim rihan, membangkitkan harum semerbak. Yuqalu lahal musirah, nama harumnya itu pun ada musirah. Hatta tantahi bihim ila jannati adan, sampai akhirnya mereka dibawa ke surga jannatu adan. Wahia qasbatul jannah, jannatu adan itu adalah bagian tengah surga, tempat yang paling indah. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, ya Rabbana, ya Allah, qad ja'al qaum, mereka penghuni surga sudah datang. Allah pun berkata, marhaban, selamat datang bis sadiqin. Dulu kamu membenar janji, mempercayai janji-janjiku, sekarang kalian mendapatkan. Marhaban, selamat datang kalian bit ta'iin, kalian adalah orang-orang yang taat. Apa inti kesimpulan dalam hadis ini? Bahwa ternyata mereka yang sudah masuk surga, sudah melihat kenikmatannya, ketika ditanya Allah mau minta apa, mereka masih minta satu lagi. Apa itu? Ridha. Makanya doa kita di bulan Ramadan, ini malam terakhir di bulan Sya'ban, esok malam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkan segala silap salah kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta kepadamu ridhamu ya Allah dan surgamu. Karena kalau dapat surga belum tentu dapat ridha. Buktinya mereka sudah masuk surga masih minta ridha. Tapi kalau orang dapat ridha, pasti dia akan dapat surga. Tapi ketika jamaah fayukshafu lahumul hijab, disingkapkanlah hijab. Hijab itu kain penutup. Disingkapkanlah hijab, tirai yang menghalang dia dengan Allah. Fayanzuruna ilallah, mereka bisa melihat Allah. Nikmat di atas nikmat adalah ketika bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah. Kalau kau masuk surga, apa nikmat yang paling indah? Yang satu mengatakan bidadari. Kalau kau masuk surga, apa yang nikmat yang paling indah? Yang satu mengatakan buah-buahan. Kalau kau masuk surga, apa yang paling indah? Yang satu mengatakan taman-taman. Ini semua kenikmatan fisik. Bagi filosof-filosof yang sudah tidak lagi memandang makanan, buah-buahan, sungai, tapi dia pemikiran, indah di atas indah bagi mereka bukan sungai, buah-buahan, bidadari, bukan itu yang paling indah. B.J. Habibie kalau masuk surga ditanya Allah mau apa? Dia nggak mau bidadari, dia mau ainun. Jadi bagi filosof-filosof itu, kalau ditanya kau mau apa? Aku ingin memandang Allah, karena mereka mencari Allah. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi tidak pernah mencari Allah, Allah menunjukkan dirinya kepada para Nabi. Maka nikmat di atas nikmat adalah ketika menyaksikan Allah. Fayatamatta'una bidunir rahman, mereka menikmati di atas nikmat cahaya Allah SWT. Hatta la yubsiru ba'duhum ba'dah, sampai mereka tidak bisa melihat yang lain. Tidak lagi mereka saling memandang karena terpukau dengan cahaya Allah. Summa yaqulu arji'uhum inil qusuri bit-tuhaf, kembalikan mereka ke dalam istana-istana yang di dalamnya ada tuhaf. Tuhaf, kepingan-kepingan. Kita kalau selesai pertemuan di sebuah acara, kita akan diberikan cenderamata dalam bentuk, ini tuhaf namanya. Istana yang penuh dengan
cenderamata. Farji'un. Setelah acara itu penghuni surga pun kembali. Faqad absara ba'duhum ba'dah. Setelah mereka kembali barulah mereka bisa saling memandang. Sebelumnya mereka terpukau semua dengan cahaya Allah. Faqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, itulah makna firman Allah surat Fussilat ayat 32. Nuzulam min ghafurir rahim. Nikmat yang diturunkan Allah kepada mereka dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad ikhtalafa al-Iraqiyyun wal Khurasaniyun fil ridha. Terjadi perbedaan ikhtilaf pendapat antara ulama Irak dan ulama Khurasan tentang makna ridha. Apakah ridha itu hal atau maqam? Ngulang lagi kaji. Ridha itu hal atau maqam? Ridha. Yang satu mengatakan ridha itu maqam. Maqam itu apa Pak Ustadz? Hasil usaha. Yang satu mengatakan hal. Hal itu apa Pak Ustadz? Anugerah. Pemberian Allah. Ada yang mengatakan ridha itu maqam. Ketika bangkrut, hancur bisnis, tak bisa menggaji karyawan, galau, datang ke Ustadz. Gimana nih Ustadz? Sudah menggigil saya keinginan. Kata Ustadz, sabarlah, banyak sholawat, baca ayat kursi. Ini minum ada air zam-zam, saya baru pulang umroh. Akhirnya setelah itu tenang dia. Alhamdulillah sudah tenang. Itu namanya ridhonya maqam. Karena ada usaha. Tapi ada orang ketika dia sedang diuji dengan berbagai masalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah umat, masalah bisnis, masalah ini, tiba-tiba dia tenang. Ketika ditanya, siapa yang menenangkanmu? Enggak tahu. Tapi hatiku tenang saja. Itu namanya hal. Ikhtilaf ini antar ulama. Apakah ridha itu maqam atau hal? Fa ahlu Khurasan, ulama dari Khurasan berkata, ar-ridha min jumlatil maqamat. Ridha itu katanya maqam, hasil usaha, pencarian. Wa huwa nihayatu tawakkul. Orang kalau sudah sampai pada puncak tawakal, ujung dari tawakal itu adalah ridha. Orang kalau sudah berjalan ketemu dengan wara, selesai wara, zuhud. Makanya disebutkan ujung wara, awal zuhud. Nah, orang kalau berjalan tawakal, ujung puncak dari tawakal adalah ridha. Makanya disebut ujung tawakal, awal ridha. Jadi kata ulama Khurasan bahwa ridha itu adalah hasil usaha. Berusaha, berikhtiar, berdoa, tawakal. Terjadi yang diinginkan, syukur. Ternyata tidak seperti ekspektasi, tidak seperti yang dicita-citakan. Maka hasil dari tawakalnya itu ridha. Begitu lebih kurang. Wa ma'nahu annahu yanulu ila an yanahu yatawassalu ilaihi al-'abdu biktisabihi. Yanalu ila annahu yatawassalu ilaihi al-'abdu biktisabihi. Bahwa dia mencapai level ridha itu karena hasil usahanya. Wa amal Iraqiyyun, adapun orang ulama-ulama Irak, fa innahum qalu, mereka berkata ar-ridha min jumlatil ahwal. Ridha itu bukan hasil usaha kita, tapi ridha itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzalika kasban lil 'abdi. Bukan pekerjaan, bukan pencarian. Bal huwa nazilatun, tapi dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tahullu bil qalbi kasairil ahwali, masuk ke dalam hati seorang hamba seperti hal yang lain.
Oke, kalau begitu Ustadz lebih condong ke Irak atau ke Khurasan? Saya selalu kalau perbedaan-perbedaan itu lebih mengkombinasikan. Ada kalanya kita ridho karena usaha kita. Kita datang ke kiai, kita baca kitab, kita baca Quran, tiba-tiba kita jadi ridho. Tapi ada kalanya, tidak tahu kita, tiba-tiba hati kita ridho saja. Nah, jadi kadang-kala dengan usaha. Wa yamkinul jam'u bainal lisanaini. Tapi bisa dikombinasikan, combine antara dua pendapat ulama Irak dan ulama Khurasan. Fayuqalu bidayatur ridha muktasabatun lil abdi. Awal ridha itu hasil usahanya. Dia mengaji, dia baca buku, dia kemudian belajar. Awal ridha itu hasil usaha. Wa hiya minal maqamat, maqam wa nihayatuhu min jumlatil ahwal. Tapi puncak ridha itu pemberian Allah. Walaysat bimuktasabatin, bukan usaha orang, bukan pencariannya, tapi anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih condong pada kombinasi antara duanya. Wa takallama an-nasu fir ridha. Sebagian orang ada berbicara tentang ridha. Fa kullun 'abbara an halihi wa syurbihi. Ya, semua orang berbicara sesuai dengan pengalaman spiritualnya dan referensinya. Fahum fil ibarati anhu mukhtalifun. Ketika mengungkapkan makna ridha, ridha itu letaknya di mana? Di dalam hati. Ketika mau menceritakan rasa dalam hati, lalu kita pakai akal untuk memilih kata yang paling tepat. Ketika akal digunakan untuk memilih kata, disitulah terjadi perbedaan. Ada orang pilihan katanya, diksinya keras. Ada orang pilihannya halus. Karena masing-masing merasakan dengan hatinya, dipikirkan dengan akalnya, diungkapkan dengan lidahnya, rasanya belum tentu sama, akalnya juga berbeda, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam, lalu diungkapkan dengan lidah. Itulah maka nanti kata si anu begini, kata ulama ini begini, kata ini begini. Kama annakum fis syurbi wan nasibi min dzalika mutafawitun, karena mereka berbeda perolehannya tentang ridho itu. Ada yang dapat ridho 10%, ada yang dapat 50%, ada yang dapat 90%. Maka berbeda juga mereka mengungkapkannya. Fa amma syaratul ilmi, adapun syarat ilmu, walladhi huwa la budda minhu, mesti wajib, mesti ada. Farradhi billah huwa alladhi la ya'taridu ala taqdirihi, orang yang tidak menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan di awal tadi, yang tepat menerima takdir itu adalah ridho. Meninggal anaknya, ya udah ridho aja. Hancur bisnisnya, ya sudah ridho. Tapi di tempat kita selalu dipakai, ya udahlah ikhlas aja. Ridho, yang tepat itu adalah ridho. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, laisar ridha alla tuhissa bil bala. Ridho itu bukan berarti kau tidak merasakan ujian yang diberikan Allah. Kalau anakmu meninggal dunia, apakah sampai hilang rasamu? Tidak. Lawang Nabi Muhammad SAW aja nangis kok. Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridho ya Rasulullah? Anak Nabi perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in. Tiba-tiba ada satu anak laki-laki dilahirkan oleh perempuan dari Mesir namanya Maria Qibtiyah. Anak itu diberi nama Ibrahim. Meninggal umur 18 bulan. Dimakamkan di Baqi. Meleleh air mata Nabi menangis. Sahabat bertanya, ala tardha ya Rasulullah? Tak ridhakah engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, aku ridha. Kalau kau ridha kenapa menangis? Air mata kasih sayang. Nih maknanya. Laisa ridha alla tuhissa bil bala. Bukan berarti kalau kau ridha lalu tidak merasakan ujian itu. Kau tetap merasakan kematian, kau tetap merasa sedih, kau tetap merasa kehilangan. Innamar ridha, lalu ridha itu apa? Alla ta'taridha 'alal hukmi wal qada. Engkau tidak menolak keputusan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah ridha. Allah, Ustaz itu pandai ceramah aja. Buktinya ketika dia mengalami sesuatu dalam hidup, dia merasakannya juga. Ya, Nabi pun merasakan. Nabi pun melelehkan air mata. Jadi setelah kita mengkaji maqam stasiun ke-24 ini,
Kita tetap merasakan sakit, kita tetap merasa sedih, kita tetap merasa galau, tapi tidak menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Aku terima ya Allah. Islam menerima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Wa'lam, ketahuilah, annal wajiba 'alal 'abdi, wajib bagi seorang hamba ayyarda bil qada alladhi umira bir ridha bihi. Wajib hukumnya bagi seorang hamba itu ridha, menerima takdir yang diperintahkan Allah supaya kau ridha. Kalau kau menolak takdir Allah berarti kau tidak ridha, berarti kau tidak beriman. Idz laisa kullu ma huwa biqada'ihi yajuzu lil 'abdi aw yajibu 'alaihi ridha. Karena tidak semua yang ditakdirkan itu wajib pula engkau ridha. Kal ma'asi, seperti perbuatan maksiat, maka tidak wajib kau ridha, mesti kau lawan. Bapak kenapa nggak ngamuk Pak? Itu di ujung gang udah ada anak-anak muda mabuk-mabuk sakau. Ya Pak Ustadz, kita ridha aja lah. Itu bukan ridha. Masih perbuatan maksiat, mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Anak disekolahkan, dikuliahkan jauh di luar kota, dikasih rumah kos, dikasih mobil saking banyak duit, pulang-pulang berbadan dua. Bapak mesti mengamuk, ibu mesti marah. Kenapa bisa begini? Kata anaknya, papa sama mama ridho aja ya. Oh, nggak bisa. Wa fununi mihanil muslimin, dan berbagai macam ujian yang terjadi pada umat. Kalau tidak sesuai dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, wajib marah, bukan ridho. Jadi setelah ngaji itu orang bukan tidak marah lagi, tetap marah, menempatkan marah pada tempatnya, menempatkan ridho pada tempatnya. Al-hubbu fillah wal bughdhu lillah. Cinta karena Allah, marah pun juga karena Allah. Sekarang orang banyak marah karena ulah, cinta karena serba salah. Qala al-masyayikh, tuan-tuan guru berkata, ar-ridha babullahil a'zam. Ridha itu adalah pintu yang paling besar menuju Allah. Istana kerajaan dikelilingi oleh benteng. Lalu ada pintu-pintu kecil, tapi ada pintu gerbang. Pintu gerbang masuk menuju Allah itu adalah ridha. Ya'nuna, maksudnya anna man ukrima birridha faqad luqiya bitarbihil awfa, bitarhibil awfa. Siapa yang dimuliakan Allah dengan ada rasa ridha dalam hatinya, maka sesungguhnya dia sudah diberikan Allah penerimaan yang sempurna. Wa ukrima bitaqribil a'la, maka dia sudah dimuliakan Allah dengan kedekatan dan ketinggian. Siapa yang paling dekat di antara kita kepada Allah? Orang yang paling ridha menerima ketetapan Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abbas bin Hamzah, dari Ibnu Abil Hawari, dari Abdul Wahid bin Zaid. Apa kata Imam Abdul Wahid bin Zaid? Ar-ridha babullahil a'zam. Ridha itu adalah pintu Allah yang paling besar. Wa jannatud dunya. Surga itu ada dua, satu di dunia, satu di akhirat. Oh, ngawur Pak Ustadz, di mana ada surga di dunia? Ada surga di dunia. Apa surga di dunia itu? Ridho. Ketika kau ridho menerima keputusan Allah, maka saat itu kau sedang berada di surga dunia. Kalau nggak ridho Pak Ustadz, ya itulah, 2 hari sesudah itu stroke, mati. Tidak ada obat lain kecuali ridho. Dilawan, ya seperti air terjun. Mau kau lawan, ya kalah, salah sendiri. Melawan banjir bandang, melawan likuifaksi, ya nggak bisa. Hidup ini setelah kita berusaha, berikhtiar, tawakal, doa, puncaknya adalah ridho. Wa'alam annal 'abda la yakadu yarda 'anil haqq. Ketahuilah seorang hamba itu hampir saja dia tidak ridha terhadap Allah illa ba'da an yardallahu anhu, kecuali setelah Allah meridhai dia. Makanya yang kita cari itu ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, dibuatnya hati kita ridha.
Ini Allah Azza wa Jalla yaqul, karena Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, lalu mereka pun ridha. Allahnya dulu ridha, maka yang dicari itu ridha Allah. Makanya ungkapan para ulama, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya ilahi, engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, qala tilmizu li ustazi. Ada seorang murid berkata kepada ustadznya, hal ya'riful 'abdu anna Allah radin anhu? Apakah seorang murid bisa tahu bahwa Allah ridha kepadanya? Qala la. Tak tahu. Apakah seorang hamba bisa tahu bahwa Allah ridha kepadanya? La. Kaifa ya'lamu dzalik? Mana mungkin dia tahu Allah ridha? Wa ridha ghaib. Ridha itu kan ghaib, enggak kelihatan. Qala tilmiz, muridnya berkata, bal ya'lam, Allah tak tahu. Siapa di antara kita ini diridhai Allah? Enggak tahu. Kata muridnya tahu. Gurunya malah nanya, kaifa? Bagaimana kau tahu ada orang diridhai Allah? Idza wajadtu qalbi radiyan 'anillahi, alimtu annahu radin anni. Kalau aku dapati hatiku ridha kepada Allah, kalau kurasakan hatiku tenang menerima segala keputusan takdir dari Allah, saat itu aku tahu bahwa aku sedang diridhai Allah. Apa kata gurunya? Ahsanta ya gulam, kau memang muridku yang paling mantap. Itulah enaknya guru. Gak tahu pun dia, tahu guru muridnya, bisa dipujinya. Kaulah muridku yang paling hebat. Nabi Musa berkata, ilahi ya Allah, dullani ala amalin, tunjukkan aku pada suatu perbuatan. Idza amiltuhu radita bihi anni. Ya Allah, tunjukkanlah aku suatu perbuatan, kalau aku lakukan kau ridha. Kata Allah, innaka la tutiqu dzalik. Kau tak sanggup wahai Musa. Fa kharra Musa sajidan. Nabi Musa bersimpuh sujud mutadarrian, merendahkan dirinya. Fa auhallahu ilaihi. Allah mengirimkan wahyu. Ya Ibnu Imran, wahai Musa anak Imran, inna ridaya fi ridaka biqada'i. Ridaku ketika engkau ridha menerima takdirku. Saat engkau ridha menerima takdirku, saat itulah engkau mendapat ridhaku. Guru kami Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abbas bin Hamzah, dari Ibnu Abil Hawari, Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani? Idza sala 'abdu 'anis syahawati fahuwa radin. Kalau seorang hamba mampu menundukkan, mengalahkan hawa nafsunya, pada saat itu dia sedang ridha dan dia diridhai Allah SWT. Aku mendengar guruku berkata dari Imam Nusrabadi. Apa kata Imam Nusrabadi? Man arada ayyablugha mahallar ridha. Siapa yang ingin sampai ke maqam ridha, falyulzim ma ja'alallahu ridahu fih. Maka dia wajib menjadikan dirinya ridha terhadap semua yang diputuskan Allah untuk dia. Terima saja dengan ridha. Jangan tolak, jangan lawan. Imam Muhammad bin Khafif berkata, ar-ridha ala qismaini. Ridha terbagi dua. Satu, ridha bihi. Satu, ridha an. Apa bedanya? Ar-ridha bihi ayyardahu mudabbaran. War-ridha anhu fima yaqdi. Ridha bihi artinya ridha menerima keputusan Allah dengan terencana, dengan terprogram, dengan dimanage, ada plan, ada planning. Ridha anhu fima yaqdi, ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, tariqus salikin atwal. Perjalanan menuju Allah ini panjang. Makanya 53 stasiun, lebih sebulan. Besok malam pertama Ramadan masuk ke pintu 25, stasiun ke-25. Wa huwa tariqur riyadhah. Jalan yang kita lewati ini adalah jalan riyadhah, latihan panjang. Wa tariqul khawas aqrab. Tapi ada jalan pintas, jalan motong, enggak perlu 53 stasiun. Lebih dekat, tapi jalannya jalan VVIP. Lakinnahu asyaq. Jalan tol nyantai, tapi jauh. Ada jalan yang singkat, tapi berat. Apa itu? Ayakuna amaluka birridha. Ridha. Wa ridhaka bil qada. Amalmu diridhai Allah dan engkau ridha dengan perbuatan Allah. Amalmu diridhai Allah. Carilah amal yang diridhai Allah.
dan amal Allah engkau ridha. Amal engkau dengan amal Allah sama-sama ridha. Amalmu diridhai Allah dan perbuatan Allah engkau ridha. Apapun yang kau lakukan untukku, aku ridha ya Allah. Yang nggak mau 53 stasiun, cukup 1 stasiun saja. Ridha. Selesai malam ini. Tak perlu besok stasiun ke-25. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, Imam Ruwaim berkata, ridha itu adalah lau ja'alallahu jahannama ala yaminihi, seandainya diletakkan Allah neraka jahanam di sebelah kanannya, masa'ala ayyahulaha ila yasarihi, dia tidak meminta supaya digeser Allah ke kiri. Kenapa? Terserah engkau oleh Allah, aku tak ada daya upaya. Terserah apa yang mau kau lakukan, buatlah ya Allah. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, ridha ikhrajul karahiyah minal qalbi, menghilangkan benci dari hati. Hatta la yakuna fihi illa farhun wa surur, sampai dalam hati itu hanya senang dan bahagia saja. Tak ada benci sedikit pun. Tak ada benci. Susah sampai tak ada benci. Qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, istamil ar-ridha juhdaka, jadikan ridha itu sebagai amal jihadmu. Wala tada'ir ridha yasta'miluka, jangan kau jadikan ridha itu yang menggunakanmu. Fatakunu mahjuban biladzatihi, maka engkau akan terhijab, terdinding dengan kenikmatannya. Wa ru'yatihi, dengan memandangnya. An haqiqati ma tutali'u, dari hakikat yang kau lihat. Oleh sebab itu kita ridha, berusaha, berbuat, serahkan pada Allah, ridha. Wa alam anna hadzal kalama alladhi qalahu al-Wasiti syai'un azim. Ketahuilah bahwa kalimat yang diucapkan Imam Wasiti ini mulia, berat. Fi tanbih, di situ ada peringatan ala maqta'atin lilqaumi khafiyah, bahwa di situ ada suatu pesan tersembunyi. Fa inna sukuna indahum ilal ahwal, kalau orang merasa tenang ketika dia berada dalam satu stasiun, hijabun an muhawwilil ahwal, maka itu akan menjadi hijab dari Allah SWT. Jangan sampai engkau berada pada stasiun ridha, lalu di dalam ridha itu kau enjoy. Ketika kau merasa tenang, itu akan menjadi hijab. Senantiasa kita mesti gelisah. Jangan-jangan aku tak diridhai Allah. Jangan-jangan ridhaku ini belum tulus. Jangan-jangan. Mesti ada selalu begitu. Kalau sampai ada, wah tenang aku memang udah sampai ridha betul. Kata Imam Wasiti, itu pun menjadi hijab. Fa idza istaladza ridahu, kalau sampai orang merasakan lezat, nikmat dalam ridha, wa wajada fi qalbihi rahah, wa fajada bi qalbihi rahatar ridha, sampai dia dapati, dia temukan dalam hatinya itu ada rahah, tenang sejenak karena ridha, hujiba bihalihi an syuhudi haqqihi, maka dia terdinding, terhijab dengan stasiun itu dari penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Sampai sehalus itu kata Imam Wasiti. Laqad qala al-Wasiti aidan, Imam Wasiti juga berkata, iyyakum wastihla'it ta'at, hati-hati kamu, jangan sampai kamu melakukan istihla'it ta'at. Apa itu? Istihla'it ta'at at-talazzuz, merasa lezat, merasa nikmat dengan ketaatan. Fa innaha sumumun qatilah, karena sesungguhnya rasa itu akan menjadi racun pembunuh. Imam Ibn Khafif berkata, apa itu ridha? Sukunul qalbi ila ahkamihi, hati tenang menerima keputusan Allah. Apapun yang kau putuskan, aku ridha ya Allah. Wa muwafaqatul qalbi bima radiyallahu bihi wa ikhtarahu lah, hati sejalan, sesuai, seiring dengan yang diridhai Allah dan yang dipilihkan Allah. Bapak minta apa? Saya nggak ada minta apa-apa Pak Ustaz. Saya minta apa yang ridha Allah sajalah. Bapak minta apa Pak? Saya ayam panggang. Bapak, saya gurami bakar. Bapak, ikan salai. Bapak, apa yang diridhai Allah. So, pas dikasih sambal belacan mengamuk. Wasu'ilat Rabi'atul Adawiyah,
Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya, mata yakunul abdu radiyan? Kapan seorang hamba itu disebut ridha? Faqalat, Rabi'ah menjawab, idza sarrathul musibatu kama sarrathun ni'matu. Ketika dia dapat musibah hatinya senang sama seperti dapat nikmat. Ustaz Somad sanggup? Oh, belum lagi. Nengok jempol ke bawah aja emosi. Ini yang ngasih jempol ke bawah ini kafir ini. Kalau orang sudah sampai pada makam ridha, jempol ke bawah, jempol ke atas, jempol ke kening pun senyum. Itulah ridha. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Qila. Berkatalah Imam Shibli di hadapan Imam Junaid. Apa kata Imam Shibli? La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Imam Junaid, qauluka dha dhiqu sadrin. Ucapanmu ini menunjukkan dadamu sempit. Wa dhiqu sadri li tarki ridha bil qada. Orang yang dadanya sempit karena tak ridha menerima takdir Allah. La haula wa la quwata illa billah. Biasanya kita kalau udah buntu kan gitu. La haula wa la quwata illa billah. Nampaknya kau tak ridha. Itu ucapan itu keluar dari hati yang sempit itu. Kenapa sempit? Karena tak ridha. Fasakata Shibli, terdiam Imam Shibli. Terdiam Imam Shibli. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, apa itu ridha? Allah tas'alallaha ta'ala al-jannah wa la tasta'idhu bihi wa la tasta'idha bihi minan nar. Wah, ini berat. Kau tak minta surga dan tidak minta jauh dari neraka. Oh, Pak Ustadz, saya sholat masih minta surga lagi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga. Lalu ada pula orang mengatakan, oh, ini ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani ini bertentangan dengan sunnah, ini ucapan ahli bid'ah. Karena Nabi mengatakan, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus. Jangan lupa, ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Orang awam pergi kerja ke rumah raja. Orang awam kerja ke rumah raja, dia mau apa? Dia mau gaji. Kalau saya potong rumput, saya dapat berapa? Kalau saya kasih makan burung, saya dapat berapa? Kalau saya nguras kolam ikan, saya dapat berapa? Itu awam. Tapi kalau orang yang sampai ke level khawasul khawas, dia tidak minta gaji, dia minta. Kau minta apa? Aku bisa senyum sama raja sekali pun jadilah. Itu maksud dia. Tak kau minta surga, tak kau minta jauh dari neraka. Lalu yang kau cari apa? Ridhaka. Ridhamu ya Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Abbas Al-Baghdadi berkata, aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Sahal berkata, dari Sa'id bin Utsman, dari Dhunnun Al-Misri. Apa kata Dhunnun? Salasatun min a'lamir ridha. Orang ridha itu tandanya 3. 1, tarkul ikhtiyar qabla al-qada. Meninggalkan ikhtiar sebelum qada. Sebelum keputusan Allah SWT. Wah, saya masih ada ikhtiar Pak Ustaz. Kan sudah kita kaji sebelumnya. Ikhtiar itu sunnah. Tapi di sini dikatakan tarkul ikhtiar, tarkul i'timad alal ikhtiar. Berikhtiar tapi tidak bertumpu pada ikhtiar. Tetap berikhtiar. Wa fuqdanul mirarati ba'dal qada. Tidak merasa perih sakit setelah takdir. Sebelum takdir diputuskan tidak ada ikhtiar, tak bertumpu pada ikhtiar. Setelah terjadi tak merasa sakit. Wahaijanul hubbi fi haswil bala. Tertanam rasa cinta pada saat sulitnya menerima takdir keputusan Allah. Di saat sulit, perih, sakit, sempit, tapi tetap ada cinta. Itulah puncaknya. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad Ja'far Al-Baghdadi, dari Ismail Muhammad As-Saffar, dari Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad, dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Aku lebih suka susah daripada kaya. Was-suqmu ahabbu ilayya minas sihah. Aku lebih suka sakit daripada sehat. Rahimallahu Abu Dzar. Allah merahmati Abu Dzar. Ama ana fa'aqul, kalau aku lain. Man ittakala ala husni ikhtiyari lahu
lam yatamanna ghaira ma ikhtarallahu lahu. Siapa yang menyerahkan yang terbaik menurut Allah, maka dia tidak menginginkan selain yang dipilihkan oleh Allah. Kalau Abu Dzar minta, ya Allah aku minta miskin, aku minta susah, karena dengan susah itu hatiku akan selalu dekat denganmu. Aku minta sakit, karena dengan sakit itu aku selalu dekat denganmu. Pada Allah, apa yang baik menurut engkau ya Allah? Ada kalanya orang itu dengan kaya dia jadi baik, Sulaiman alaihissalam. Tapi ada kalanya sedang sakit menjadi baik, Ayub alaihissalam. Dalam hal ini Ustaz Somad condong ke mana? Saya ikut Imam Husain aja. Terserah engkau lah ya Allah. Tapi kalau udah mengucapkan gini berat juga ini. Kita minta sehat, kita minta kaya, kita minta baik. Qala al-Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad berkata kepada Bishri al-Hafi, hai Bishri, ar-ridha afdal min az-zuhdi. Ridha itu lebih afdal daripada zuhud di dunia. Lianna ar-radhi la yatamanna fawqa manzilatihi. Karena orang yang ridha tidak menginginkan di atas yang sedang dia alami. Lebih afdal ridha daripada zuhud. Makanya zuhud jauh di bawah. Sekarang stasiun ke-24 baru ridha. Imam Abu Utsman ditanya tentang hadis Nabi, as'aluka ridha ba'dal qada. Aku minta kepada engkau supaya ridha setelah takdir. Lalu kemudian Abu Utsman menjawab, li'anna ridha qabla al-qada azmun 'ala ridha wa ridha ba'dal qada huwa ridha. Karena kalau ada orang ridha sebelum takdir terjadi, itu baru tekad untuk ridha. Tapi kalau ridha setelah takdir terjadi, itulah ridha sebenar ridha. Gimana perasaanmu? Apapun yang terjadi ini, saya ridha. Itu baru tekad. Mau ridha, belum ridha. Pas datang, pucat. Aku mendengar saya Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah Ar-Razi, dari Ibnu Abi Hasan Al-Anmati, dari Ahmad bin Abil Hawari, dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata Imam Abu Sulaiman? Arju an akuna araftu tarfan minar ridha. Aku berharap supaya aku dapat tahu ujungnya ridha pun jadilah. Kalau umpama ridha itu tongkat, ujung-ujungnya ridha pun jadilah. Lau annahu adkhalanin nara lakuntu bidzalika radiyan. Andai dimasukkannya aku ke dalam neraka, aku pun bisa ridha. Oh Allah. Belum sampai ridha kita ke situ lagi. Jauh. Dan bagi dia, bagi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, itu baru ujung-ujungnya ridha. Ujung kukunya ridha. Abu Umar Ad-Dimashqi berkata, tapi jangan nanti gara-gara ngaji ini lo dibalik. Kau kenapa mabuk? Aku mabuk ini pun ridha. Makanya orang ngaji ini kalau tidak kuat akidahnya, dipakainya kalimat ini untuk melegitimasi perbuatannya. Nauzubillah. Makanya tiga itu mesti sejalan. Akidah, fikih, syariat dengan akhlak. Kalau tidak ngawur. Qala Abu Umar Ad-Dimashqi. Abu Umar Ad-Dimashqi berkata, ar-ridha apa itu? Irtifa'ul jaza' fi ayyi hukmin kana. Hilang keluh kesah apapun yang ditetapkan Allah. Mau senang tetap begitu, mau susah tetap begitu, mau lapang tetap begitu, mau sempit tetap begitu. Tak ada keluh kesah. Wa qala al-Junaid, Imam Junaid berkata, ar-ridha raf'ul ikhtiyar. Ridha itu artinya mengangkat ikhtiar. Kalaupun dia berikhtiar hanya sekedar ikut sunnah. Kenapa kau lakukan ini? Ikut sunnah, tapi aku tak bertumpu pada ikhtiar. Pilihan Allah kepada hamba itu lebih dulu, wahwa tarkut tasakhut. Tak ada murka, caci maki, marah, galau, gundah gulana, risau. Inilah yang dipilihkan Allah untuk aku. Imam Ruwain berkata, apa itu ridha? Istiqbalul ahkam bil farah. Menerima segala ujian yang diberikan Allah bil farahi, dengan hati lapang. Wa qala al-Muhasibi, Imam Al-Haris Muhasibi berkata, apa itu ridha? Sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Hati tenang ketika takdir sedang berlaku.
Imam An-Nuri berkata, apa itu ridha? Sururul qalbi bimurril qada. Hati senang walaupun takdir itu pahit. Pahit takdir itu. Sakit takdir itu. Tapi hatinya senang. Itulah ridha. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Husain Al-Farisi dari Al-Jariri, "Man radiya binuri biduni qadrihi, rafa'ahu Allah fawqa ghayati." Siapa yang ridha biduni qadrihi, rafa'ahu Allah fawqa ghayatihi. Siapa yang ridha atas segala yang ditetapkan Allah, maka diangkat Allah derajatnya di atas lebih dari yang pernah terlintas dalam hati. Aku mendengar guruku berkata dari Ahmad bin Ali, dari Hasan bin Alawi, dari Abu Turab An-Nakhshabi, "Laisa yanalur ridha man lid-dunya fi qalbihi miqdar." Tidak akan mendapatkan ridha siapa yang masih menganggap dunia ini ada dalam hatinya. Mesti kau lepaskan, barulah Allah turunkan ridha. Jangan sampai kau mandang dunia ini ada dalam hati. Masih ada kedudukan dunia dalam hati. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Amr bin Hamdan, dari Abdullah bin Syatrawih, dari Bishr bin Hakam, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'ad, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban." Siapa yang ridha menerima keputusan Allah, apapun yang terjadi, maka dia sudah merasakan manisnya iman. Masin terasa Pak Ustadz? Berarti lidahmu baru sampai ke kelapanya. Hambar terasa Pak Ustadz? Baru tepungnya. Manis terasa Pak Ustadz? Sudah sampai ke gula merahnya. Apa itu? Buah melaka. Ta'mal iman, rasa manisnya iman. Qila, ada riwayat. Kata Umar bin Khattab ila Abu Musa al-Ash'ari. Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa innal khaira kullahu fir ridha. Kalau kita mau mengucapkan kata sambutan, itu mesti amma ba'du. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Surat juga begitu. Alhamdulillah, amma ba'du artinya adapun setelah itu. Di Malaysia ada jamaah kita, pertanyaannya, "Ustaz, apa arti amma ba'du?" Maka sulit saya ingat namanya, tapi mudah. Itu Pak Cik Amma Ba'du. Pak Cik Amma Ba'du. Amma Ba'du. Fa innal khaira kullahu fir ridha. Segala kebaikan itu semuanya ada dalam ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir. Kalau kau sanggup, kau tempuh maqam ridha. Kalau tak sanggup, sabar. Oh, jadi kalau gitu ridho tinggi sabar. Ya, sabar di bawah, ridho di atas. Qila, ada pula riwayat menyebutkan, inna Atabah al-Ghallam bata lailatan. Atabah al-Ghallam suatu ketika tidur suatu malam. Sampai subuh dia berkata, "In tu'adzibni fa ana laka muhibbun." Andai kau azab ya aku Allah, andai kau azab aku ya Allah, aku tetap cinta padamu. Wa in tarhamni fa ana laka muhibbun. Andai kau sayangi aku juga tetap cinta padamu. Kau azab aku cinta padamu. Kau sayangi aku cinta padamu. Kenapa? Karena aku ridha menerima keputusan. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Al-insanu khazaf." Manusia itu macam tembikar, tanah liat yang dicetak tempat air. Wa laysa lil khazaf min al khatar ma yu'aridu fihi hukmul haqq. Tembikar tidak ada cemas sedikit pun menerima hukum yang telah ditetapkan. Mau pecah, mau hancur, mau diisi air, mau diisi api, dia menerima saja. Tanah liat, pernah tanah liat melawan ketika mau dicetak? Tak ada dia melawan. Mau dibuat ke atas, mau dibuat. Coba tengok orang membuat tembikar dari tanah liat, diputar ke kiri, ke kanan, membengkok bentuk itu, bentuk ini, bla bla. Tak pernah dia melawan. Diikutnya saja apa kata membuat, terserahlah apa mau kau buat, aku jadilah. Begitu tembikar. Abu Utsman Al-Hayri berkata,
Munzu arba'in sana, 40 tahun lamanya. Ma'aqamanillah. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala meletakkan aku dalam satu stasiun yang aku benci, yang aku tak suka. Wa mana qalani ila ghairihi, dan tak pernah pula aku dipindahkannya ke stasiun yang lain. Fasukhtuhu, lalu aku benci, murka dan marah. Aku ridho, aku terima saja apa keputusan Allah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, ghadaba rajulun ala 'abdin lahu. Seorang tuan marah kepada budaknya. Fastashfa'al 'abdu ila sayyidihi. Lalu kemudian budaknya minta maaf. Maafkan aku tuan. Fa'afa'anhu, dia maafkan. Fa'akhadhal 'abdu yabki. Lalu budak itu menangis. Faqala lahu syafi', la tabki. Lima tabki? Kenapa kau menangis? Laqad afa anka sayyiduka. Kenapa kau menangis? Tapi tuanmu sudah kasih maaf. Faqala lahu sayyid, inna ma yatlubur ridha minni. Dia hanya minta ridha dariku, wala sabila lahu ilaih. Tapi dia tidak ada jalan untuk dapat ridha itu. Fa inna ma yabki li ajlihi. Dia menangis bukan karena ridhonya, tapi tak ada dapat jalan untuk sampai ke ridha itu. Imam Al-Qusairi selalu menutup kisahnya dengan perenungan panjang. Kita minta ridha, Allah kasih ridha. Yang kita tangiskan itu apa? Kita tidak menempuh jalan untuk mencapai ridha Allah itu. Mudah-mudahan tarawih kita 30 malam untuk mencari ridha Allah. Witir kita, bacaan Quran kita, itu adalah sabil. Karena kalau cerita masalah ridha, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kuridhai kau, kuridhai. Tapi sebab apa Allah meridhai kita? Itulah yang menyebabkan budak itu menangis. Karena dia tak ada jalan untuk mendapatkan ridha itu. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah. Besok kita sampai pada stasiun yang ke-25, ubudiyah. Ubudiyah itu di atas ibadah. Selama ini kita merasa ibadah, rupanya kita belum ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Jangan kemana-mana. Mari Pak Catur Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar tentang sabar kemarin, apakah dengan diam dan menerima semua ketentuan darinya itu akan lebih baik dari berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Tetap berdoa Pak Catur. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu sunnah. Nabi berdoa malam Jumat 2 Ramadan sampai angin berhembus karena dia berdoa di luar, jatuh sorbannya. Datang Abu Bakar menaikkan sorban hasbuka. Nabi tetap berdoa. Berdoa minta tolong supaya dimenangkan melawan kafir Quraisy. Jadi kalau ada orang, kau nggak berdoa? Akulah ridho, aku serahkan aja sama Allah. Oh menang, tidak. Berarti meninggalkan sunnah. Jangan tinggalkan sunnah. Saya masih bingung Pak Ustadz, di mana letak berdoa dengan ini? Tidak bersandar pada doa kita, tapi bersandar kepada ridha Allah. Tidak menghilangkan sabar kita, tapi tetap. Kenapa kau tetap berusaha? Karena Allah nyuruh aku berusaha. Toh nanti hasilnya begitu juga. Bukan masalah hasilnya, aku ikut Allah. Allah nyuruh usaha. Allah nyuruh Nabi, Nabi berdoa. Nabi nyuruh kita berdoa, kita doa. Tapi kita tak bersandar kepada doa. Kita hanya bersandar kepada Allah. Rifki, apa hukumnya membiarkan orang dalam keadaan lapar sampai meninggal dunia? Laisa bil mu'min, bukan orang beriman. Yabitu syaba'an, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. Kalau di musim corona ini ada yang kelaparan 2 hari tak makan, mati dia gara-gara kelaparan itu, maka sekampung itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad emangnya udah keliling? Saya sudah arahkan ke seluruh pengurus masjid. Cari lingkungan masjid, 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri, data semuanya, cari satu-satu ke rumah. Ada yang tak makan, ada yang tak makan. Ada, catat, kasih beras 20 kilo, minyak, kopi, gula, teh, bagi.
Ustaz, saya kalau nggak ngerokok mati Pak Ustaz. Ah, mati kau situ. Jangan sampai ada tetangga kita ini tak makan. Berapa bulan kita kasih? 3 bulan. Bagi 10 April persiapan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini dia tak buka puasa, tak sahur. 10 Mei untuk Idul Fitri. Ughnuhum lihadzal yaum. Bahagiakan mereka hari raya. 10 Juni mana tahu wabah ini tetap berlanjut. 3 kali kita bagi. Seluruh pengurus masjid data jamaahmu. Pengurus masjid data jamaah. Pak Hafiz, apa hukumnya jika bekerja dengan menggunakan ijazah palsu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ijazah palsu, SK-nya palsu, gajinya palsu, SPPD-nya palsu, tunjangan palsu, pensiun palsu, anak makan palsu semua. Makanya sekarang semua palsu. Empat, Ibu Septi. Ustadz, apakah setelah sholat tarawih witir kemudian di tengah malam kita sholat tahajud dan witir lagi? Ini ada ustadz berceramah, katanya kalau sudah sholat tarawih kemudian sholat witir, berarti dia sudah qiyamul lail, nggak perlu tahajud lagi. Kalau dia mau tahajud lagi, pokoknya malam Ramadan itu qiyam. Qiyam itu ya dari isya sampai subuh. Tegak, ruku, sujud. Nggak ada jumlah rakaatnya, tegak, ruku, sujud. Oh, Nabi 11 rakaat Pak Ustaz. Nabi 11 rakaat. Memang betul 11 rakaat, tapi ayatnya panjang. Kita inna ataina wal asri. Nah, itu. Oleh sebab itu maka kalau puasa itu siangnya ibadahnya namanya siam. Tahan mulut, tahan telinga, tahan mata. Khusus sekarang tahan kaki, jangan keluyuran lagi. Tahan tangan, jangan lagi pegang tangan orang. Cuci tangan banyak-banyak. Nah, jadi paling bagus itu Ibu Septi malam tarawih, habis itu witir, tidur. Nanti malam ibu tahajud saja, jangan witir lagi. Bangun malam, sholat sunat wudhu, habis itu sholat sunat tobat, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud 8 rakaat. Mau nambah lagi silakan, kurang dari itu nggak apa-apa. Tidak witir lagi, la witrani filailatin, tak boleh 2 kali witir 1 malam. Nah, saya kalau gitu witirnya di ujung aja, bagus. Berarti malam tarawih aja, habis itu jangan witir. Nanti habis tahajud malam baru witir. Pokoknya malam itu witir sekali aja. Karena witir artinya ganjil 3. Kalau dibuat habis tarawih 3, nanti malam tarawih 3 lagi, tidak lagi ganjil, udah 6. Tak witir namanya. La witrani fi lailatin. Tak boleh 2 witir dalam 1 malam. Pak Levi, Ustadz, andai Ramadan esok mulai hari Jumat, insya Allah sepakat semua ormas bahwa Ramadan hari Jumat, karena besok hari Kamis itu sudah 2 derajat. Begitu kata 3 derajat. Begitu kata Kementerian Agama. Apakah kita masih boleh puasa sunat hari Kamisnya? Karena Senin sebelumnya kita sudah puasa sunat. Kalau Bapak puasa sunat sudah terbiasa, biasa puasa sunat, Bapak boleh puasa sunat. Tapi kalau tak terbiasa puasa sunat, ujuk-ujuk aja mau sunat, tidak puasa sunat. Saya sudah memang terbiasa Pak Ustaz, Senin Kamis, boleh puasa Senin Kamis. Tapi kalau tidak terbiasa puasa sunat, maka idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah sampai pertengahan nisfu Sya'ban, jangan lagi puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wafaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita, segala amal kita sesuai dengan yang dicintai Allah dan diridai Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.